warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Bapak tidak perlu khawatir, istri Bapak hanya mengalami dismoner, jawab dokter menenangkan. Namun, bukannya khawatir dengan perutnya, Dira lebih mementingkan kata istri dari mulut dokter tadi. Ia menatap diam-diam ke arah Tias yang berdiri tidak jauh dari mereka. Ray tidak mengerti. Maksudnya? Dokter yang menangani Dira tersenyum sejenak. Dismoner itu nyeri atau kram pada perut bagian bawah sebelum atau saat seorang wanita mengalami menstruasi, Pak. Jelasnya dengan sederhana membuat Ray mengangguk paham. Setelah urusannya selesai, dokter tersebut pun pamit dan keluar ruangan. Di luar jendela kaca, nampak beberapa pegawai yang mengintip ke dalam ruangan hingga menatapnya. Barulah mereka berhamburan ke tempat masing-masing. Merasa sangat terganggu, Ray menekan salah satu tombol untuk menutup jendela kaca di ruangan. Tidak nyaman, Tias pun undur diri, namun belum sempat keluar Dira memanggilnya. Rasa penasarannya terbayar kala Tias menjawab pertanyaannya. Ternyata Tias sudah diberitahu oleh Ray terkait hubungan mereka berdua. Tias bahkan memanggilnya dengan sebutan Nyonya Dira, membuatnya sedikit malu. Dira menatap punggung Tias yang menjauh keluar ruangan dan mengalihkan perhatiannya pada sang suami, menuntut penjelasan. Bukannya mereka sudah sepakat untuk merahasiakan hubungannya. Dira kembali memegangi perutnya yang masih terasa nyeri. Ray melangkahkan kakinya menuju meja kerjanya, mengambil segelas air putih yang tersedia di sana. Selang beberapa detik, Ray duduk kembali di sebelah Dira sembari meletakkan gelasnya di atas meja. Ray menyuruh Dira meminum obatnya, namun bukannya Dira namanya jika tidak langsung menurut hingga Ray terpaksa mengeluarkan kata sarkasnya. Kamu mau sehat nggak? Dira berdecak. Yang nggak mau sehat siapa? Sini gua kasih duit. Masih tidak mau meminum obat, Ray bertanya lembut. Jadi kamu mau apa? Dira mengerjapkan. Tumben sekali perhatian. Kalau kamu mau makan, bilang aja, nanti saya pesenin. Dira mengalihkan pandangannya, sedangkan Ray menyandarkan tubuhnya di sofa dengan mata yang tertutup. Sedikit lebih lelah karena ia tidak tahu apa yang ada di pikiran Dira. Saya pingin, gumam Dira membuat mata Ray terbuka. Ray menantikan kalimat Dira selanjutnya. Dira ragu-ragu. Pangku, Pak. Sambungnya malu-malu menutup wajahnya yang sudah merona. Ray mengerutkan dahinya. Apakah jika sedang datang bulan, istrinya berubah menjadi manja? Tidak ingin salah paham, Ray bertanya lagi untuk memastikan. Kamu pengen saya pangku? Dira menganggukkan kepalanya, masih dengan wajah yang tertutup. Ray meneguk salivannya. Sepertinya ia harus menuruti keinginan istrinya, karena yang Ray dengar jika wanita sedang datang bulan, moodnya pasti berubah-ubah. Ray menegakkan tubuhnya lalu menepuk pahanya. Sini. Dira menggelengkan kepalanya sembari melepaskan kedua tangannya dari wajahnya. Tersenyum canggung. Bercanda doang, Pak. Sorry. Ray agak tidak percaya lantas bertanya apakah Dira yakin dengan bercandaannya. Tanpa aba-aba, Ray menggenggam lengan Dira, menariknya agar duduk di atas pangkuannya. Dira refleks bangkit dari duduknya lalu menatap Ray dengan tajam. Bercanda, Pak. Ray tidak mengindahkan, ia menepuk pahanya dan menyuruh Dira untuk duduk lagi di sana. Ia tidak butuh jawaban. Tangannya menarik lengan Dira dan tepat sebelum Dira terduduk di pangkuan Ray. Pintu ruangan terbuka. Ray segera berdiri sedangkan Dira terjatuh duduk di sofa dan meringis pelan. Ray menoleh ke arahnya, melihat Dira memegang pinggangnya menahan sakit. Ayah muncul di balik pintu dengan raut khawatir mendengar kabar bahwa Dira sakit. Setelah Dira jelaskan bahwa ia hanya datang bulan, ayah mengangguk paham. Ray pun mempersilahkan mertua sekaligus atasannya itu untuk duduk dulu. Tapi ayah menolak.
Ia hanya datang sebentar untuk mengecek keadaan anaknya. Ayah menatap ke arah Dira dan Ray secara bergilir. Kayaknya ayah ganggu ya? Tanya ayah merasa tidak enak, mendapatkan gelengan kepala dari keduanya dan memastikan anaknya baik-baik saja. Ayah kemudian keluar. Dira langsung mengalihkan pandangannya ke Ray yang beralih duduk di sebelahnya. Menatap tajam tapi masih memegangi perutnya yang terasa nyeri. Ray mengerutkan dahinya. Kenapa? Dira hanya menggelengkan kepalanya membuat Ray menaikkan sebelah alisnya. Ray bertanya-tanya, apa perut Dira semakin nyeri? Ia pun kembali menyuruh Dira untuk meminum obatnya. Tapi Dira tetap tidak mau hingga Ray harus menarik lengannya, membuat Dira tersekat. Bapak? Ray segera mendudukkan Dira di atas pangkuannya, lalu memeluk pinggang cewek itu. Refleks, Dira memeluk leher Ray agar dirinya tidak jatuh. Istri seharusnya nurut apa kata suami, ucap Ray lembut. Ia mengusap-ngusap bagian pinggang dan perut Dira tanpa memutus kontak mata mereka. Udah mendingan? Tanya Ray pelan. Dira kembali meringis saat nyeri perutnya kembali datang. Kenapa? Tanya Ray lagi penuh rasa khawatir. Ia segera mengusap perut Dira dan sedikit memijitnya. Sakitnya di sini, tanyanya yang dibalas anggukan Dira. Cewek itu melirik ke arah Ray yang sedikit menunduk. Pipinya kembali merona. Ia tidak pernah sadar jika suaminya begitu tampan. Ray mempunyai garis wajah yang tegas, hidungnya tinggi, dan wajahnya yang bersih. Sudah lebih baik, Dira menghentikan tangan Ray yang memijit perutnya. Ray mengangguk mengerti. Jadi gara-gara ini kamu nolak saya tadi malam? Tanyanya membuat Dira tersedak dengan Ray yang hanya tersenyum simpul. Manis sekali. Dira melirik ke bibir Ray. Sepertinya ia mulai menyukai bibir tersebut. Merasa diperhatikan, Ray memanggil Dira dengan lembut membuatnya tersadar. Beralih menatap mata Ray. Ia masih merasa bersalah karena semalam wajahnya berubah sendu. Hanindira Maeswari, panggil Ray. Maafin saya, Pak. Ray tidak mengerti kenapa Dira meminta maaf sehingga matanya melotot saat satu tangan Dira kembali bertaut di leher Ray, menekan tengkuk Ray ke arahnya dan langsung menyatukan kedua bibir mereka. Membuat jantung Ray berdentum tidak karuan sekaligus bingung. Apalagi saat Dira mendorong tubuhnya hingga Ray tersandar di sofa. Ia pun ikut memejamkan matanya dan membalas ciuman istrinya. Dira sesekali menggigit bibir Ray, gemes karena benda kenyal tersebut. Tangan Ray yang berada di pinggang Dira mulai naik ke bagian buah dadanya. Meremasnya dari luar kemeja membuat desah. Dira keluar. Ray yang mendengarkan semakin bergairah. Tangan Dira pun ikut berpindah ke arah kemeja Ray, mulai melepaskan dasi Ray yang masih tersinggung. Ia menarik dasi tersebut dan melemparkannya ke sembarangan arah, beralih membuka satu persatu kancing kemeja Ray. Ray yang melepaskan lumatannya pada bibir Dira beralih mengecup lehernya. Ia ikut membuka satu persatu kancing kemeja Dira dan mengubah posisi mereka. Kini giliran Ray yang menindih tubuh Dira. Dira memeluk tubuh Ray sembari menikmati kecupan Ray pada leher dan dadanya. Tangan Ray tidak diam, sibuk beralih ke paha, mengusap-ngusap lembut. Dira sesekali membuka matanya, menatap Ray yang masih menikmati tubuhnya. Pak, panggilnya di sela desahan. Ray menghentikan kegiatannya, beralih menatap wajah Dira yang mulai berkeringat. Udah dulu, ini masih di kantor. Dira mengingatkan membuat Ray melirik jam tangannya. Ia pun menyatukan kedua bibir mereka hingga beberapa menit dan melepaskannya. Ray tersenyum. Makasih, katanya sambil mengelus rambut Dira. Setelah itu, Ray berdiri dan kembali merapikan pakaiannya. Begitupun Dira. Setelah selesai dengan pakaiannya, Dira mengambil dasi Ray yang berada di lantai dan melangkahkan kakinya mendekati Ray. Sini saya pakai. Ray mengerutkan dahinya. Emang bisa? Dira menggelengkan kepalanya. Enggak sih, cuma belajar masang dasi sama dosen, boleh kan? Tanyanya.
Ray tersenyum simpul dan menganggukkan kepalanya. Dira mulai berusaha memasangkan dasi Ray, sedangkan Ray fokus menatap wajah Dira. Namun, cewek itu gagal sehingga Ray memegang kedua tangannya dan mengerjakannya. Dasi pun terpasang rapi. Udah? Paham? Dira mengangguk, menatap Ray yang juga tengah menatapnya. Keduanya pun menoleh ke arah pintu dan mendapati Tias berada di sana. Maaf saya mengganggu. Ucap Tias salah tingkah dan kembali menutup pintu ruangan. Mereka beralih melihat ke arah tangan yang saling berpaut. Lalu Dira segera melepaskan genggaman tangannya. Maaf, saya permisi dulu. Ia menunduk kepala dan segera melangkahkan kakinya keluar dari ruangan Ray. Ray menaikkan sebelah alisnya, baru saja tersadar apa yang sudah mereka lakukan tadi di ruangannya, terlebih saat masih jam kantor. Setelah menutup pintu ruangan, Dira segera melangkahkan kakinya menuju meja kerjanya sambil memegangi kepalanya. Tadi gua ngapain?